Salam cinta penuh kedamaian, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kita hari ini ada bersama Bunda Arsaningsih di segmen baru Bunda, yaitu podcast Tata Hati. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke, Bunda Arsaningsih udah di sini dan kita akan gali dari Bunda tentang tata hati karena ini sesuatu yang digaungkan Bunda baru-baru ini. Sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak ada baru-baru ini. Sebenarnya sih sudah lama, Dr. Asto, semenjak kita berbagi dengan Soul Reflection. Sebenarnya itu sudah tersirat ya. Pokoknya istilahnya itu sudah mewakili proses menata hati. Tapi belum pakai label tata hati. Oke. Nah, semakin kesini dengan proses lagi happening berhubungan dengan mental health, ternyata apa yang kita lakukan dengan meditasi Soul Reflection itu adalah bagian untuk menata hati kita untuk mendapatkan proses kesehatan mental yang lebih baik. Dan itulah kita gunakan untuk menjadi modelnya setahun berjalan ini di tahun 2025 untuk berbagi tata hati ke banyak kota besar nantinya. Oke, jadi sini sebenarnya satu proses yang sudah berjalan panjang. Karena memang Bunda kan selalu ngomong kayak gitu kan ya, yang ditata hatinya dulu kan itu. Karena banyak hal yang kita udah gaspol secara berfisik tapi ternyata enggak efektif karena hatinya belum kita tata kan itu. Itu udah pesannya Bunda udah dari zaman awal-awal YouTube tuh itu kan. Bahkan ada zamannya kan waktunya Bunda yang masih pakai baju putih-putih, rambutnya agak sasak dikit. Gitu jadi malu itu. Salam cinta, gitu ya. Bisa diulang, Bunda? Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih. Oke. Ini jahil banget nih. Tapi kok ya diturutin ya. Iya kan? Ya intermezzo aja Bapak Ibu supaya kita lebih bersemangat lagi ya untuk berbagi tata hati. Dan ini juga kita lagi memulai kembali podcast kita ya untuk lebih aktif lagi berbagi ya Dr. Asto. Siap. Dan tentunya dengan tema tata hati ini kita akan banyak sekali yang bisa kita angkat nanti sebagai bahan pembelajaran kita. Karena tentunya tata hati ini menjadi sesuatu dasar yang penting banget. Ya, penting. Garis bawah, stabilo, tanda panah, wah penting pokoknya deh. Nah,
Untuk itulah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga Soul Community mulai bergerak ke kota-kota besar, ya enggak kota besar aja, kota kecil juga, di mana sebelumnya kami belum pernah berbagi untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai menata diri menjadi lebih baik. Sementara yang sudah kita lakukan adalah di Denpasar kemarin ya, bertepatan dengan Valentine ya 14 Februari kemarin. Kita mulai mencanangkan tata hati dan wow, waktu itu diikuti oleh 1.000 orang lebih ya. Saya juga surprise banget karena ternyata banyak sekali peminatnya. Berarti kan banyak orang yang membutuhkan hal ini. Karena semua orang punya hati, Bun. Walaupun kadang-kadang orang bilang dia nggak punya hati, itu sebenarnya punya hati, tetap perlu ditata juga. Coba hatinya letaknya di mana ya, Dok? Kan dokter yang lebih tahu. Nggak kelihatan. Ya, semua orang punya hati dan tidak semua hatinya tertata dengan indah. Jadi kenapa konsep tata hati itu bagi kami menjadi suatu dasar yang baik ya untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kami nanti bersama tim bisa berbagi di kota-kota Bapak Ibu. Nanti boleh ngusul ya, tolong di komen kira-kira perlu kota mana aja gitu. Sementara yang di Denpasar sudah cukup ramai. Terima kasih pada yang sudah hadir di Denpasar ya, wow banget, diikuti oleh banyak orang dan khusyuk ketika mereka bermeditasi. Ya, dan tentunya karena antusias masyarakat yang luar biasa, kami pun bersama yayasan akan berbagi nantinya. Nantikan ya di kota-kota Bapak Ibu dan jangan jangan lewatkan. Nanti akan diinfo kota mana yang terdekat, walaupun kita sudah ada rencana ya, Dr. Asto, dalam waktu dekat di bulan Maret ini kami akan hadir di kota mana ya? Solo ya. Solo ya. Jadi kita akan hadir di Solo tanggal 16 Maret ya. Untuk tempat dan waktu nanti bisa kepoin ya di IG saya. Ya, karena sambil podcast ini tayang pun itu teman-teman yang di Soul Community Solo sedang berusaha bagaimana cara memastikan tempatnya dan lain sebagainya. Jadi detailnya akan belakangan diinfokan, cuman teman-teman yang udah nonton podcast ini jadi duluan tahu ya. Dan nanti infonya yang sudah pasti akan ada di Instagramnya Bunda Arsaningsih. Jadi kalau belum follow, mending follow. Dan ya kita juga tetap akan infokan di YouTube. Terus Bunda, nah kalau kita udah ngomongin tentang proses tata hati, beberapa orang bilang kalau tata hati itu ya sudah dilakukan sehari-hari. Jadi misalnya nih ada cerita nih, pengalaman orang aja, ada satu orang, dia tuh biasanya ceria banget, cuman tiba-tiba langsung kayak diem, terus nggak ngomong, kayak meluk bantal mulu segala macam. Ternyata dia lagi patah hati gitu. Nah terus dia bilang bahwa oke, sekarang saya lagi mau tata hati kan, dia bilang seperti itu. Nah itu mungkin terjadi dan ya orang bilang ya udah biar nanti waktu juga akan membantu mereka untuk nggak patah hati lagi. Kalau memang sudah seperti itu, kenapa Bunda harus capek-capek keliling dan memberikan edukasi tentang tata hati ini, Bunda? Ya sebenarnya itu kan dipahami oleh semua orang ya. Betul. Bapak Ibu juga udah paham ya, kalau kita lagi ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam diri kita, tentu yang awal pertama kali terjadi adalah bereaksi atas kejadian. Nah, reaksi yang kita lihat, bisa kita lihat secara berfisik adalah seperti tadi, menyendiri, mungkin nggak mau berinteraksi dulu dengan dunia luar, atau aku butuh me time, diam di dalam, atau beberapa lari dari kenyataan. Maksudnya, aku bosan, aku capek deh, aku mau jalan-jalan, pergilah. Dia pikir dengan pergi ke suatu tempat, dia bisa menyembuhkan luka batinnya, luka hati. Nggak bisa.
Nggak bisa. Ternyata itu hanya sebagai proses pelarian aja. Mungkin secara fisik hahaha ketawa ketiwi, tapi batinnya dia terluka. Nah, apa sih maksud saya mengapa mengedukasi masyarakat? Karena kalau kita tidak beres dengan sesuatu yang kita miliki di dalam batin kita, tentu secara energi radiasi yang negatif ini masih memancar. Oke. Misalkan nih, kayak tadi, aku lagi diputusin gitu ya, sama pacar. Oh. Ada marah nggak? Oh, itu ceritanya putus pacar ya? Patah hati kan bisa apa aja gitu? Ya, bisa tapi kayak apa lebih saja. spesifik lagi Misalkan gitu? tadi Oh, ya, iya. kayak contoh yang kemarin kan udah pacaran sekian lama, Jagain jodoh orang. jagain jodoh orang, diselingkuhi, terus akhirnya malah nikah dengan selingkuhannya kan gitu, padahal udah pacaran lama. Orang pasangan yang sudah ditunggu-tunggu itu dan ditungguin 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun tapi ternyata dia malah nikah sama orang lain gitu. Sama orang lain. Nah, kan kita kan pasti jadi patah hati dong. Pasti di situ akan muncul rasa marah, kecewa, sedih, nyalahin orang lain, nyalahin diri. Apalagi kok nyalahin rasanya Tuhan. Kok kayak tahu aja sih. Ya kemarin Apakah- ketemu sama orang yang kayak gitu, terus dia sharingan gitu kan. Jadi itu wajar banget ya, namanya juga masih manusia. Nah, banyak orang tidak paham bahwa ketika mereka marah, ketika mereka berpikir ya, dari proses pikiran dan rasa akan terbentuk energi yang terradiasi. Contoh marah. Marah itu tidak hanya di pikiran aja. Oh, saya marah sama mantan ya sekarang, mantan pacar saya karena kenapa dia membohongi saya begini. Ternyata marah itu juga meradiasi keluar daripada diri kita. Belum lagi kecewa, muncul kecewa. Aduh, kalau gitu kan saya kecewa banget, terus rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi semua. Ya, kalau gitu kan enggak begini, enggak begitu, nyalahin ke sana ke sini. Akhir semua rasa itu terradiasi. Nah, kalau kita paham dengan energi, ya karena kita berbasis pada proses energi dan energi dapat terukur, maka ketika orang marah, cemas, takut, mereka meradiasikan energi-energi yang negatif di sekelilingnya, ya, terradiasi. Nah, tanpa disadari, orang tersebut akan berada dalam kondisi lowbat. Lowbat itu kalau dalam artian dia mempunyai power energi yang rendah. Karena energi dia sendiri yang harusnya penuh untuk dapat mensuplai proses aktivitas kita, terradiasi, terkirim ke banyak orang karena proses pikiran kita, rasa kita. Misalnya saya marah sama Dr. Rasto, saya mengirimkan energi kemarahan pada Rasto. Gak bisa ngindar. Gak bisa ngindar. Dan energi saya yang harusnya utuh, misalnya saya marah nih 80%, ya 80% energi saya nemplok di energinya Dr. Rasto. Berarti saya hanya punya sisa 20%. Nah, padahal kalau saya mau beraktivitas, saya butuh 100%. Saya cuma punya 20%, kan saya tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Ya, sumber daya energinya berkurang. Jadi demikianlah orang-orang yang banyak berperasaan negatif, kemudian emosi negatif yang dikirim pada banyak orang, membuat kita itu mempunyai kapasitas energi yang rendah. Dan ini bahaya gitu. Bahayanya apa? Akan berdampak pada tubuh fisik yang semakin lemah. Kenapa? Karena tubuh fisik kita juga butuh energi. Nah, sedangkan saat ini lowbat lah, otomatis
daya tahan tubuh kita juga akan lemah. Ini yang Kita cenderung akan mudah sakit. Bunda bilang energi lowbat segala macam ini sama kayak apa, energi kehidupan, life force, chi segala macam tuh maksudnya itu. Maksudnya itu. Nah, selama ini kan kita nggak pikir, kita pikir kita dapat energi itu cuma dari makan, istirahat atau berolahraga. Tapi sebenarnya dalam keseharian kita adalah proses energi. Dan ketika kita melakukan suatu aktivitas secara pikiran dan perasaan, itu mengubah pola energi kita. Idealnya ketika seorang bahagia, ya kita kalau disuruh kan belajar nih, bahagia 10. Di mana tidak ada beban, tidak ada pikiran negatif, perasaan, emosi negatif, sehingga pola energi kita akan berperdar dengan baik. Chi atau prana kita akan utuh, akan besar. Dan itu merupakan daya hidup kita untuk bisa beraktivitas secara fisik. Organ-organ tubuh kita juga bekerja, membutuhkan energi, dia akan menjadi sehat. Proses kita berinteraksi dengan manusia lainnya juga akan baik, manusia atau lingkungan juga akan baik. Tapi ketika kita mempunyai potensial energi yang rendah, karena kita marah-marah, melempar kesalahan ke sana, kemari, meradiasikan kesedihan, kecemasan, apa yang terjadi? Tubuh fisik kita akan mengikuti. Secara fisik dia akan sakit. Secara mental, kena mental dia. Mentalnya menjadi down gitu ya. Itu pun kondisi yang tidak baik. Tidak selaras, tidak seimbang. Oleh karena itu, karena saya memahami proses energi, saya sebagai penyembuh dengan energi, saya mengajak banyak orang untuk mulai menata pikirannya, menata hatinya, menata batinnya untuk selalu indah. Karena dengan itu, kualitas kehidupan kita secara fisik, mental, emosional akan terjaga dengan baik, dan secara spiritual pun kita akan terhubung dengan Tuhan juga baik. Karena ternyata energi kita yang kita butuhkan juga tergantung dari proses koneksi kita dengan energi Tuhan. Nah, energi Tuhan hanya akan mengalir ketika kita dipenuhi dengan cinta kasih. Jadi bahagia 10 adalah menjaga potensial energi kita yang akan kita gunakan dalam menghadapi kehidupan ini tetap kuat dan kita bisa menjalani hidup dengan baik. Ya, bayangkan saja kalau kita lagi lowbat, terus masalah datang bertubi-tubi, kita akan merasa down, semakin down, dan akhirnya mulai muncul rasa frustasi, mulai muncul depresi, mulai muncul upaya-upaya untuk mengakhiri hidup. Nah, itu kan sangat disayangkan. Iya, kalau kita bicara secara medisnya nih Bun, kalau sudah mulai kepikiran aja untuk mengakhiri hidup, itu sepertinya sudah bisa masuk ke dalam diagnosisnya itu depresi berat gitu. Nah, harapannya kan dengan tata hati ini sebelum nyampe situ sudah bisa sudah bisa mulai dilakukan penanganan, walaupun belum sampai fase itu. Ya, betul. Jadi istilahnya kan mencegah lebih bagus daripada mengobati. Benar. Nah, selama ini masyarakat kan tidak paham. Karena tidak ada pembelajarannya ya. Di sekolah tidak diajarkan. Di agama hanya diajarkan untuk berpikir positif. Tapi tidak tahu kenapa itu harus dilakukan. Iya. Bahkan yang tadi Bunda bilang tentang marah terus energinya kebagi itu kan, itu ya banyak orang mungkin berpikir cuma sering dikasih tahu bahwa lu nggak boleh marah gitu kan. Iya. Tapi kenapanya nggak tahu. Dan ya kalau dibilang bahwa kalau marah 80% energi kamu habis, itu kan itu akan lebih kayak oh iya ya, begitu marah langsung wah ini pemborosan nih harus ada efisiensi nih kan gitu kan. Iya, mulai mikir kan. Mulai mikir. Iya, kan itulah yang akhirnya saya gunakan ya. Karena kan nggak semua orang bisa menerima dong. Kemudian saya juga akhirnya gimana ya Tuhan caranya supaya
apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami. Betul. Apalagi proses energi ya. Energi nggak kelihatan. Benar nggak ini ada marah atau apa kan tidak terlihat. Nah, dengan itulah karena saya peka dengan itu, saya membuat metode Soulmeter tadi. Metode Measurement Technique of Radiation. Karena saya tahu energi yang terradiasi ini dapat terukur, apapun itu. Karena sifat energi ya, dan semua adalah energi, berarti kan semua harus bisa terukur dong. Dan kalau metode ini saya bagikan dan orang-orang mulai bisa mengukur, kan bagus ya. Jadi dia tahu, oh 80% energi saya ini terkirim karena emosi kan. Sisanya ya saya lowbat, kekurangan energi. Berarti kan kita harus mikir lagi. Ya saya juga nggak mau sakit dong. Terus gimana? Nah, inilah yang saya bagikan dalam proses tata hati. Oke. Nah, sekarang nih kalau ngomong seperti ini nih, yang tadi Bunda sampaikan ini kan berarti yang kita bicarakan adalah sesuatu yang bukan fisik, bener ya? Nah, begitu kita ngomongin bukan fisik, ini kan ada 2 jalur besar nih. Satu adalah jalur psikologi. Psikologi itu ya mungkin latihan dengan ngelihat bagaimana orang bertingkah laku, bagaimana cara berpikir kan itu. Sedangkan yang satunya lagi adalah jalur spiritual yang bukan ngomongin bagaimana tingkah lakunya, tapi ngomongnya lebih banyak kayak radiasinya seperti ini, radiasi seperti itu. Berarti yang Bunda bawakan ini lebih ke jalur spiritual ya? Iya, betul ke sana. Jadi spiritual tuh zaman sekarang juga perlu dipertegas ya. Nah, konsep spiritual itu tuh bukan klinik, bukan huka-huka, bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bentar, kalau ngomong huka-huka nih mungkin beberapa teman bingung juga huka-huka. Soalnya ini zaman kan saya. zamannya ya. Jadi nih lore aja sedikit. Dulu tuh ada satu reality show yang judulnya huka-huka. Dunia Lain kalau nggak Dunia salah. Dia Lain. punya segmen uji keberanian. Yang itu uka-uka lah namanya gitu. Ya, maksudnya berhubungan dengan yang gaib-gaib gitu. Yang gaib-gaib. Nah, sekarang kan zaman modern gini, sekarang kalau diomongin kan nggak percayalah. Padahal itu ada. Maka saya mulai mengangkat proses energi. Karena memang zaman dulu aja Einstein dan Tesla udah paham. Kenapa sekarang kita tidak menyadari hal itu. Saya mulai mengangkat proses energi atau daya batin ini dengan lebih modern, dan ternyata itu pun bisa terukur. Dengan workshop Soulmeter itu saya mengajarkan bagaimana mengukur radiasi-radiasi yang ada di alam ini, sehingga kita tahu kebenaran-kebenaran di alam ini. Bahkan kita tahu energi yang terradiasi dari seseorang, ya jangankan dari orang lain, kita bisa mengetahui diri kita sendiri, radiasi apa yang kita miliki, kita bisa mengukurnya. Nah, kalau kita bisa mengenal diri, kan enak, kita bisa menata diri kita lebih baik lagi. Itu yang kita pelajari di workshop, dan orang-orang yang datang workshop Soulmeter dia bisa mengenali radiasinya, kemudian menata. Lah bagi yang tidak, kan, bagi yang tidak itu gimana? Akhirnya saya pun saya ingin berbagi pada masyarakat luas yang mungkin belum mengenal workshop Soulmeter atau belum paham energi. Mari kita belajar. Disitulah kesempatan saya membantu pengukuran-pengukuran contoh seseorang yang bermasalah dan apa yang harus diperbaiki. Jadi dengan proses meditasi sebenarnya kita menata batin kita untuk tetap indah. Nah, caranya bagaimana? Oh, itu sudah saya bagikan dalam meditasi soul reflection yang kita lakukan secara online setiap hari Rabu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum atau baru pertama mengikuti podcast saya, bisa dioprek nanti di bagian meditasi. Dan sekarang kita akan mencoba melingkan antara materi tata hati ini dengan meditasi-meditasi yang sudah ada, yang sudah tersedia. Tentunya dengan kasus per kasus
di mana kita akan lebih mudah punya visual atau punya bayangan sebenarnya ini apa sih yang perlu ditata. Ya, saya sebenarnya ingin sekali, Dok, pada saat kita podcast ada tamu apa istilahnya? Ada yang Ada bersedia yang bersedia untuk kita ngobrol tentang tata proses hati. nata hatinya. Nah, kebetulan ini kan Masalahnya ada, jadi kita bisa menjelaskan, oh ini loh yang terradiasi seperti ini, dan mulai dibenahi. Oke. Cuman mungkin itu nanti setelah beberapa kali podcast dulu biar tahu dasarnya pemikirannya seperti apa ya Bun ya. Kalau langsung sekarang nanti ini orang ngomong apa kan gitu. Atau kalau mau langsung sekarang ini ada beberapa tim di studio. Langsung deg-degan semua. Jangan dong. Oh jangan ya, oke jangan. Mereka langsung berubah mukanya. Radiasi di sini agak berubah ya. Oh. Ya nanti kita siapkan, atau mungkin dari Bapak Ibu yang menonton ya pingin mencoba untuk tahu sebenarnya saya punya apa gitu ya, kita perbaiki. Nah sebenarnya konsep tata hati ini mengajak untuk semua orang lebih berkesadaran dengan dirinya. Maksudnya yang tadi, kalau kita terus lempar energi marah ke banyak orang, kita lempar kecemasan, ketakutan, ya overthinking keluar, kita lowbat. Terus tanpa kita sadari kita sakit karena psikis kita numpuk, ya energi kita rendah, kan rugi. Tapi ketika kita bisa membebaskan diri kita dari pikiran yang kayak monyet loncat-loncat ini dan mulai berkesadaran dalam menjalani hidup, tentu energi kita akan kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi hidup kita yang akan datang. Kita kan nggak tahu nanti ada apa di depan. Kalau kita udah lowbat, nanti seperti pepatah sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, terus akhirnya tidak berdaya. Jangan sampai seperti itu. Mari kita siapkan diri kita, mari kita tata hati kita, mari tarik-tarik energi yang kita lempar kemana-mana, mari perkuat ya prana atau chi di dalam diri kita, karena kita membutuhkan untuk membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita bisa menghargai proses diri kita, tubuh energi kita dengan baik, menjaga pikiran kita dengan baik, batin kita tetap baik, maka energi yang harusnya kita bisa manfaatkan untuk menanam lebih banyak kebaikan ini akan tersalurkan dengan baik. Berbagi keindahan dengan banyak orang, bukan berbagi kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesedihan yang membuat kita sendiri tambah menderita. Kenapa menderita? Karena hukum di alam ini adalah sejenis menarik sejenis tanpa disadari. Apapun yang Bapak Ibu radiasikan itu akan menarik yang sejenis itu datang. Contoh nih, tadi lagi patah hati, kemudian lagi benci banget sama laki-laki yang seperti itu, radiasinya kencang banget. Besok lagi ketemu orang, ya sesuai dengan permintaan dong. Dia benci sama laki-laki dengan kriteria seperti itu. Yang datang yang seperti itu lagi. Nah, lu laki. Kenapa? Karena itu yang kita radiasikan. Jadi tipsnya kalau habis patah hati ya, maafkan orang itu. Karena dengan memaafkan sebenarnya kita menarik radiasi yang tidak baik dalam diri kita. Ya, padahal kadang-kadang kelihatan kayak semakin kita benci sesuatu, semakin kita tahu apa yang kita mau jauhi, itu jadi fuel atau jadi sesuatu yang perlu dipikirin bahwa oh ya jangan sampai kita dapetin itu lagi. Ya itu kalau nggak paham dengan proses alam, hukum alam ini, ya dia akan berlaku seperti itu. Inilah yang perlu kita edukasi, Dr. Asto. Alam ini, kalau saya ingat cerita zaman dulu itu apa ya? Jin dan Jun ada film. Zamannya jadul terus sih. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat zamannya Bunda kayak gimana.
zaman Ya, dulu. ada banyak sih, Bun. Kalau mau yang lebih Lampu Aladin. itu lebih jauh lagi daripada Jin dan Jun ya. Tapi Jin dan Jun juga baru kan, baru dibuat ulang Dibuat lagi. ulang. Ya, Indro pokoknya lagi yang jadi jinnya. ceritanya seperti itu. Jadi gesek-gesek apa yang menjadi keinginanmu itu akan dipenuhi. Iya, kita selama ini meradiasikan apa yang sebenarnya keinginan. Tapi jangan salah, di alam ini yang terradiasi bukan hanya keinginan kita, yang kita musuhi, yang kita tidak sukai, yang sempat kita pikirkan, yang sempat kita rasakan, semua meradiasi. Nah, kalau kita nggak selektif, tidak berkesadaran, semua terradiasi. Apalagi semakin dendam semakin kencang. Mana yang paling kencang itu yang menarik, ya kan? Jadi kalau bisa kita seleksi diri kita, tarik radiasi-radiasi yang negatif dan perkuat yang positif. Tujuannya apa? Menarik yang positif datang pada diri kita. Jadi kayak kita ngatur apa yang bakal datang ke kita. Betul. Kan selama ini kan kebanyakan orang jadi pasif kan. Ya pokoknya Terima aja. Bahkan kemarin waktu sempat sharing sama teman-teman tuh ada yang keluar istilah terpaksa nerimo. Kan nerimo itu kan menerima kan, tapi nerimanya itu terpaksa gitu, kayak ya udahlah, nggak ada pilihan lain atau nggak bisa gimana lagi. Ya, itu karena kalau ya mungkin dia nggak punya kesempatan untuk belajar. Jadi terpaksa menerima. Lain kalau orang mau bertumbuh, mau belajar, dia siap untuk bertumbuh, pembelajaran akan datang. Ya seperti saat ini. Yang bisa mendengarkan YouTube ini kan tentu mereka yang punya kelayakan untuk mendengar, melihat, ya. Karena itu bukan suatu yang kebetulan. Karena Bapak Ibu juga yang menciptakan, ingin mendapat baik, ingin dapat pelajaran baik. Radiasi pikirannya dapat baik, ya yang datang kebaikan. Tapi ketika kita benci dengan sesuatu yang buruk, jangan salah. Yang buruk karena kita terus perkuat secara energi, yang buruk itu akan terus datang. Nah, kalau orang lagi tadi patah hati, terus dia benci banget sama laki-laki yang begini, yang mensolimi saya, laki-laki yang menselingkuhi saya, radiasinya kencang banget. Tapi kan ini kok nggak ada. Ini akan Radiasinya nggak ada. Oh, Mas Ari ngomongin orang lain. orang lain lah. Maka ya apa yang diradiasikan, kalau dia tidak menata dirinya, yang datang ya akan seperti itu lagi, pengulangan masalah. Mungkin itu yang nyebabin ya, Bun ya. Dulu tersanjung tuh sampai 8, sampai 9. Ya selesai ceritanya. Karena pola dalam dirinya seperti itu, dan akhirnya itu yang terus Iya, berulang. kalau dia merasa disolimi, terus dia batin terus, wah saya kok jadi orang tersolimi terus, radiasinya tersolimi, maka otomatis yang datang adalah orang yang mensolimi dia terus. Tapi ketika dia memaafkan kejadian itu, kemudian menata hatinya, bahwa saya dicintai oleh banyak orang, orang-orang yang mencintai saya datang, maka akan berubah pola energi kita. Maka yang baik juga akan datang. Itulah hukum yang disebut sejenis menarik sejenis atau hukum law attraction. Law of attraction. Tapi kan tidak semua orang paham karena dia tidak mengukur energinya. Mereka hanya baca bukunya dan tahu saja, tapi energinya yang diradiasikan masih yang negatif-negatif. Biarpun baca bukunya 100 kali, biarpun meradiasikan pingin yang baik-baik, Merem, ngadan, ambeien. tapi radiasi yang jelek itu sudah kadung kencang, yang datang ya yang jelek dulu. Iya. Begitu. Jadi ya namanya juga kita berupaya, Dok. Saya berupaya karena saya paham di proses itu. Saya tidak ingin masyarakat kita ya salah berpikir, ya, kemudian menciptakan kehidupannya yang buruk. Mari kita ubah apa yang menjadi takdir. Oke lah, kita sudah terima, tapi ubah nasib kita dengan mulai mengubah pola energi diri kita. Cetakan kita, cetakan karma atau takdir kita sudah kita bawa dari past life, nggak bisa dirubah. Tapi ketika kita hidup saat ini, dengan kita paham energi,
dengan kita menata pola energi kita, maka kita akan mengubah hidup kita mempunyai nasib baik, yaitu dengan menanam yang baik-baik, yang positif, termasuk pikiran yang positif. Berarti masih ada kesempatan untuk revisi ya? Iya. Kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya, kalau tidak ada, nggak tahu caranya, ya pasrah bongkoan, jadi terpaksa menerima. Oke. Tapi kan sekarang ini, ya saya juga yakin tidak semua orang akan mendengarkan podcast kita ya dok. Dan mereka-mereka yang mendengarkan kemudian tiba-tiba celing gitu, oh iya. Berarti itu nasib baik. Nasib baik. Cuman masih ada kesempatan untuk teman-teman untuk membantu lebih banyak orang mendengar podcast ini. Jadi bisa di like, comment, subscribe, share yang banyak. Grup WA tuh loh, jangan cuma diisi berita yang serem-serem aja, kirimin podcast ini juga oke. Ya, jangan mengirimkan yang negatif-negatif. Iya. Karena itu tanpa disadari kita membentuk karma buruk loh kalau kita juga nge-share yang buruk-buruk. Jadi ya, pikiran orang jadi buruk. Berarti dia berkontribusi dong terhadap pikiran orang buruk. Ya, kita sudah menabur hal yang buruk. Tapi ketika kita berbagi yang positif pada orang lain, kita mempunyai dampak yang positif untuk hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Ya, saya rasa itu dulu dong, Dr. Asto. Iya, mungkin sekarang ada yang mau ditambahkan oleh Dr. Asto. Bisa sih, kalau misalnya ditambahin ini saya pengen nambahin, nanya ke Bunda closing statementnya apa Bunda? Tetap ya? Gak berubah polanya ya. Kan dibuat Bunda ngomong dulu semuanya gitu, baru suruh closing statement kan, jadi diperes dari peresan yang paling peres banget. Semangat Bunda. Sama. Saya kira saya nunggu Dr. Aston itu udah nulis-nulis. Iya sih, nulis. Kalau closing statement saya sudah dari tadi loh, panjang, lebar, kali tinggi. Iya, tapi Bunda dulu lah Bun. Oh gitu, enggak lah. Iya, kamu kualat saya, kamu kualat. Oke, ya ini sebenarnya nulis tadi ya baru. Ini kemarin ada yang waktu di workshop Soulmeter bilang, wah dok, udah nulisnya cepet banget segala macam. Saya udah bilang bahwa, saya nggak pernah nulis itu langsung on the spot sih. Jadi beberapa saat sebelumnya, mungkin 30 menit atau 1 jam, temen tuh nih bisa lebih cepat gitu. Berarti sudah ada kenaikan. Oh, terima kasih. Oke, aku coba baca ini ya. Tata hati harus pakai mata hati, karena patah hati nggak bisa diamati. Dikira nggak penting, bilangnya nanti-nanti. Duluan numpuk, duluan mati. Bukannya sakti, ini ilmu pasti. Bisa dipelajari dan bisa dilatih. Semakin terlatih, semakin fasih, jadi makin kuat hadapi nasib. Kapan mulai? Mungkin nanti. Tapi kalau nggak start, nggak akan finish. Ada yang terima, ada yang sinis. Ya, yang mau-mau aja masalahnya finish. Wow, keren. Iya toh? Oh iya, pokoknya begitulah. Kok hebat, otaknya isinya apa ya? Nggak tahu, coba cek. Oke, ya sudah. Mungkin kita akan lanjut lagi ke obrolan-obrolan yang lain, berusaha tentang tata hati. Cuman tetap silakan komen. Kita mau bahas apa? Kita masih menunggu permintaan Bapak Ibu ya untuk bahasan tata hati dan juga mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk dibedah-bedah, bukan bedah karma ya, maksudnya ya tetap sih bedah hati. Bedah hati. Kenapa jadi bedah lagi sih? Karena itu seru, ya seru. Karena kita butuh ada yang bukan bukti nyata, memang sudah mengalami kan gitu, dan perlu dirasakan. Kalau memang ada, tolong ya hubungi kami, Dr. Asto. Bukan ya? Ya dok, bisa langsung. Atau nanti langsung di komen aja atau DM di Instagram aja bisa. Ya, sampai ketemu di Tata Hati di Solo. Kalau mau ikutan, kita ada online. Iya, ada online ya. Jadi infonya bisa dilihat di YouTube dan IG Bunda Arsanisi kalau sudah di-post. Sekarang sih belum. Ya paling enggak kan ngasih bocoran dulu. Ya ngasih bocoran, siapkan diri karena yang kemarin udah ribuan dan mereka merasa oh ini baik.
Dan apabila itu baik bagi Bapak Ibu, kenapa nggak kita mulai berbagi kebaikan pada keluarga karena bisa online ya, dan tentunya ini akan membantu kita semua bertumbuh. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, biayanya berapa gitu kan, tapi kita sih open donation aja Ya, karena donasi donasinya sukarela. donasinya juga akan dipakai untuk ngembangin proses-proses tata hati berikutnya, termasuk podcast ini, termasuk roadshow-nya. Jadi ya menurut saya termasuk salah satu lahan yang subur dan akan kembali berlipat ganda ke siapapun yang berdonasi. Ya, betul sekali. Mari kita bantu saudara-saudara kita untuk mulai mengenal diri dengan tata hati agar mereka lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Dan jangan lupa, barang siapa mengenal dirinya, mereka akan mengenal Tuhannya. Ya, sampai ketemu di podcast Tata Hati episode berikut.